Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Ikhwani al-mu'minin, alhamdulillah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita kembali dalam sebuah majlis yang diadakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang akan makin memperkenalkan kepada kita pula berbagai sisi indah dari ajaran al-Islam, berbagai sisi mulia dari apa yang diajarkan oleh agama, untuk lebih memperdalam pemahaman kita tentang agama. Dan tentu niatan yang demikian adalah niatan yang sangat mulia. Terlebih kita awali majelis kita dalam rutinan kita dengan membaca doa ziarah al-jami' al-kabirah yang merupakan inti dari majelis kita ini. Malam hari ini kita bertepatan dengan Ayyam Fatimiyah, hari-hari yang sangat dianjurkan untuk kita menghias majelis-majelis kita dengan berbicara tentang Zahra salamullah alaiha, berbagai sisi keagungan beliau, maqam-maqam yang sangat istimewa yang Allah jelaskan kepada kita, dan tentu itu semua erat hubungannya dengan keberagamaan kita. Keberagamaan kita akan makin mantap, akan makin terarah dengan benar ketika kita memahami maqam-maqam manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disucikan, manusia-manusia agung yang Allah tetapkan sebagai jalan agar kita menempuhnya melalui mereka menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju pengesaan yang sejati, menuju pemahaman dan praktek agama yang terukur. Salah satu dari keagungan Az-Zahra salamullah alaiha yang kita temukan di dalam Al-Quran Al-Karim, tentu sangat banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang berbicara tentang keagungan Zahra, tentang maqam Zahra salamullah alaiha. Di samping sabda-sabda Nabi yang tentu beliau adalah manusia yang paling mengenal keagungan Zahra salamullah alaiha. Sabda Amirul Mukminin, sabda Zahra sendiri tentang pribadi beliau, sabda para imam suci dari keturunan Az-Zahra salamullah alaiha, semua itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memperkenalkan kepada kita keagungan
putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimatuz Zahra Sayyidatu Nisa'il Alamin. Sekali lagi, sangat banyak ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang keagungan beliau. Namun apa yang bisa kita fahami dari keagungan beliau yang sangat luar biasa? Tentu pemahaman sederhana kita terhadap ayat-ayat suci Al-Quran bukan total tentang keagungan yang sebenarnya yang dimiliki oleh Zahra salamullah alaiha. Karena ketika kita kembali satu contoh kepada riwayat yang mengatakan bahwa Fatimah bad'atun minni, tentu itu akan menjadikan pemikiran siapapun, betapapun tajam dan mendalam, akan tidak mampu memahami rahasia di balik sabda yang sangat simpel, Fatimatu bad'atun minni. Ketika kita berhadapan dengan riwayat satu contoh yang mengatakan bahwa Fatimah adalah Sayyidatu Nisa'il Alamin, kita harus mengakui ketidakmampuan kita untuk memahami secara utuh maqam agung Zahra salamullah alaiha tersebut. Dalam salah satu riwayat ketika memperkenalkan diri beliau, Zahra salamullah alaiha menjelaskan kepada kita hubungan beliau dengan ayah beliau, dengan manusia yang teragung, dengan makhluk Allah yang termulia. Beliau salamullah alaiha pernah berkata bahwa ana samratu fuadi, aku adalah buah hati ayahku. Aku adalah samratu fuadihi wa udhun min a'dha'ihi, aku adalah satu bagian dari organ ayahku, aku adalah sepenggal dari ayahku. Wa ghusnun min aghsanihi, aku adalah bagaikan satu dahan dari dahan-dahan Rasulullah ayahku. Demikian Az-Zahra memperkenalkan kepada kita siapa sejatinya beliau. Sekali lagi bahwa ungkapan yang memperkenalkan beliau kepada kita, tentu kemampuan kita untuk memahaminya, untuk menyerapnya jauh dari hakikat yang sebenarnya tentang keagungan Zahra salamullah alaiha. Keagungan beliau telah dijelaskan di dalam banyak riwayat, demikian juga disinggung dalam beberapa ayat, tidak terbatas pada alam dunia ini, namun keagungan beliau telah tampak jelas dan diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam-alam sebelum terciptanya alam materi ini. Demikian juga kelak ketika dunia ini berakhir dan kita semua dikembalikan ke alam akhirat, juga kita akan menemukan berbagai keterangan tentang keagungan Az-Zahra salamullah alaiha di berbagai stasiun dari stasiun-stasiun akhirat. Riwayat-riwayat menjelaskan kepada kita betapa keagungan maqam Az-Zahra salamullah alaiha. Karena itu ikhwan sekalian, berbahagialah kita yang telah dibukakan hati kita untuk mengenal Az-Zahra. Betapapun pengenalan itu jauh dari sempurna, namun pengenalan yang sederhana itu mampu menciptakan rasa cinta kita kepada beliau, rasa rindu kita kepada beliau. Salah satu di antara ayat-ayat yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini adalah ayat yang terkait dengan sebuah maqam agung Az-Zahra salamullah alaiha. Sejarah mencatat bahwa di tahun 9, tahun 10 Hijrah, itu adalah tahun yang disebut dengan Amul Wufud,
tahun delegasi demi delegasi datang dari berbagai penjuru Jazirah Arabia, datang untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari delegasi-delegasi yang datang itu adalah balasan dari surat yang Rasul layangkan atau delegasi yang Rasul utus. Rasulullah mengutus sebagian sahabat beliau untuk menemui berbagai tokoh komunitas-komunitas di luar Islam tentunya, baik musyrikun maupun Nasara maupun Yahud. Semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau surati, beliau utus para sahabatnya untuk menyampaikan dakwah dan mengajak mereka untuk menerima kerasulan beliau. Sebagian dari mereka ada yang kemudian merespon dengan respon yang baik, ada sebagian dari mereka menolak dengan kasar, ada sebagian dari mereka menolak dengan halus. Namun semuanya kemudian mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebarkan para sahabatnya untuk menyampaikan dakwah beliau. Salah satu yang kemudian setelah didatangi oleh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk menerima Islam adalah komunitas Kristen yang berpusat di Najran. Pusat Kristen tentu tidak hanya di Najran, salah satunya adalah di Najran. Ada beberapa tempat termasuk di Syam dan beberapa daerah lain di Jazirah Arabia. Rasulullah mengutus utusan dan kemudian mereka membalas dengan mengutus utusan mereka yang terdiri dari sebagian catatan sejarah menyebutkan ada 14, ada yang mengatakan 40 orang. Yang penting bahwa yang datang ini mewakili berbagai lapisan masyarakat keagamaan saat itu. Ada tokoh-tokoh masyarakat, ada tokoh keagamaan, semua datang untuk menemui Nabi. Bahkan riwayat menyebutkan ketika mereka sampai di kota suci Madinah dan tinggal untuk beberapa saat di masjid Nabi, dan ketika itu datang waktu sholat mereka, maka mereka pun kemudian berbaris melakukan sholat dengan menggunakan lonceng-lonceng seperti layaknya di gereja mereka. Para sahabat Nabi kemudian merasa keberatan masjid itu digunakan untuk ibadah mereka. Namun Rasulullah mengatakan da'uhum, biarkan mereka sampai mereka selesai melakukan ritual yang juga orang Kristen Arab sampai sekarang pun kalau menyebutkan ritual mereka di gereja namanya sholat, sama dengan kita menyebutnya dengan istilah sholat juga. Kata Rasulullah, biarkan mereka menyelesaikan ritual sholat mereka, setelah itu baru akan kita ajak duduk untuk berbincang-bincang kembali. Alaihal mereka datang dan intinya adalah merespon utusan Nabi. Namun kali ini mereka ketika datang ingin tetap mempertahankan kebenaran akidah Trinitas yang mereka yakini sebagai kaum Nasara. Terjadilah dialog antara Nabi dengan tokoh-tokoh mereka. Sebagian dari dialog itu diabadikan kemudian di dalam surat Al-Imran. Tentu perselisihan atau pilar dari keyakinan kaum Kristen adalah tentang Trinitas. Dengan penafsiran apapun mereka, baik mereka mengatakan bahwa Allah adalah salisu salasatin, Allah adalah Tuhan ketiga dari rangkaian Tuhan yang terdiri dari Ruhul Qudus, ada Al-Masih, atau mereka mengatakan bahwa Isa bukan putra biologis Tuhan, namun katakan
putra dengan pengertian makhluk yang dimuliakan. Apapun penafsiran itu, terjadi tentu perbedaan yang sangat tajam yang tidak bisa diakorkan antara konsep tauhid yang dibawa oleh Rasulullah dengan konsep keagamaan yang diyakini oleh kaum Kristen. Terjadilah perdebatan di antara yang mereka ajukan untuk membuktikan bahwa Isa adalah putra Tuhan. Sekali lagi, putra dengan pengertian apa? Itu bisa dibicarakan di kesempatan lain. Mereka mengatakan bukti bahwa Isa adalah putra Tuhan, Ibnullah, adalah dia lahir tanpa ayah. Maka turunlah ayat inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam. Kalau Isa dikarenakan dia lahir tanpa ayah, kalian klaim sebagai putra Tuhan, tentu Adam yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu, lebih pantas untuk dianggap sebagai anak Tuhan. Artinya pembuktian-pembuktian logis telah disampaikan. Namun tetap saja orang-orang Kristen yang diwakili oleh uskup-uskup mereka, oleh tokoh-tokoh mereka, tetap bersikeras mempertahankan agama itu. Walaupun di awalnya mereka mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan ajaranmu. Kalau kami melihat ajaranmu itu berdasar, kokoh argumentasinya, kami akan ikut. Namun setelah terjadi dialog, bukti demi bukti disampaikan tentang keesaan Tuhan, mereka tetap menolak. Maka Rasulullah mengatakan, ketika mereka mengatakan bukti-bukti yang kamu ajukan belum memuaskan kami, belum mampu meyakinkan kami, jadi jangan salahkan kami apabila kami tidak menerima agamamu. Kata Rasulullah, tidak jujur kalian, bohong kalian. Yang menjadikan kalian tidak mau menerima berbagai bukti kebenaran ajaran agamaku dan klaim kerasulanku adalah 3 perkara. Kecintaan kalian kepada salib yang menjadi simbol agama kalian, kegemaran kalian mengkonsumsi miras, khamar, itu yang menjadikan kalian enggan menerima agama yang akan mengharamkan itu semua. Dan yang ketiga, kegemaran kalian untuk mengkonsumsi khinzir. 3 hal ini yang menjadikan kalian tidak bisa berpikir dengan jujur. Intinya bahwa ada klaim yang dibawa oleh Nabi. Nabi punya klaim yang dalam bahasa Arab klaim namanya dakwah, dan ada ajakan yang dalam bahasa Arab kita sebut dengan dakwatun. Jadi Nabi punya klaim dan punya ajakan. Klaim Nabi adalah bahwa saya adalah utusan Tuhan yang mengajarkan kepada keesaan, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi yang dibawa oleh Rasulullah adalah klaim tentang keesaan Tuhan dan klaim tentang kerasulan beliau, serta ajakan untuk menerima agama yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Sementara di pihak Nasara juga ada klaim. Klaim mereka adalah akidah dasar mereka tentang Trinitas. Ada 2 klaim sekarang. Bukti klaim Nabi telah diajukan dengan bukti-bukti yang memuaskan dan meyakinkan, namun tetap mereka menolak. Ketika keadaan seperti itu, maka Rasulullah ingin membuktikan kebenaran klaim beliau, bahwa ajaran yang saya bawa adalah ajaran yang benar. Klaim saya sebagai utusan Tuhan penutup adalah klaim yang benar. Ajaran yang saya bawa tentang tauhid adalah ajaran yang benar, dan ajaran kalian adalah ajaran yang palsu, bukan yang pernah difirmankan oleh Tuhan, bukan yang pernah diajarkan oleh Isa. Terjadilah semacam kebuntuan, maka Nabi mengatakan, saya akan buktikan kebenaran agama saya dengan mubahalah. Tentu belum pernah ada yang disebut dengan mubahalah sebelum peristiwa ini. Mubahalah secara bahasa artinya adalah saling mendoakan. Siapa di antara 2 kubu yang sama-sama memiliki klaim, siapa di antara 2 kubu ini yang palsu dan batil,
agar segera mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW ketika diperintah oleh Allah untuk bermubahalah itu pada dasarnya adalah bisa disebut sebagai jalan terakhir untuk membuktikan semua bukti-bukti logis telah diajukan. Pihak lawan yang punya klaim bertentangan dengan Islam menganggap bahwa berbagai bukti itu tidak memuaskan, berbagai bukti itu tidak meyakinkan, maka dilakukan mubahalah. Saya akan lakukan mubahalah dengan memohon kepada Allah, siapa di antara kita yang berada di atas kepalsuan agar segera mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Klaim ini sekali lagi dalam rangka ingin membuktikan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Tuhan yang apabila mengangkat tangan untuk memohon kepada siapa di antara dua kubu yang palsu dan berdusta atas nama Allah agar segera mendapatkan kutukan Allah, pasti akan terjadi. Dan dengan itu, pertama akan menjadi bukti jelas klaim beliau adalah klaim yang benar. Kedua, akan menjadi bukti nyata bahwa klaim Nasara adalah klaim yang palsu. Sekali lagi, yang berhak melakukan mubahalah adalah manusia-manusia yang apabila mengangkat tangannya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengijabahkan. Bahkan kalau kita lebih jauh lagi, bahwa adalah orang-orang yang bisa mengontrol alam semesta ini. Setiap atom dari alam semesta ini akan tunduk kepadanya, sehingga ketika dia memerintahkan atau memohon kepada Allah akan terjadi. Lah kalau kita untuk membuktikan kebenaran Islam di hadapan orang-orang di luar Islam, tidak usah pakai mubahalah, karena belum tentu doa kita akan diijabahkan oleh Allah. Nanti yang akan jadi korban pertama adalah agama kita. Kita sudah berdoa sampai berbusa-busa pun ternyata kutukan Allah tidak datang kepada mereka, karena kita bukan wakil Tuhan yang sesungguhnya. Jadi ini bukan tradisi untuk main sumpah mubahalah, sedikit-sedikit kita mubahalah, apalagi sama-sama muslim untuk mubahalah. Di mana ada muslim dengan muslim melakukan mubahalah itu ikut sunnahnya siapa? Bid'ah fauqal bid'ah. Sama sekali tidak pernah diajarkan. Ala kulli hal. Jadi kembali bahwa ketika Allah perintahkan kepada Rasulullah agar mengajak mereka untuk bermubahalah, ini sekali lagi bukti nyata keyakinan yang pasti dari Nabi, kemantapan yang luar biasa dari beliau bahwa beliau benar-benar di atas kebenaran, bahwa beliau benar-benar mengajak sesuatu yang benar, bahwa beliau benar-benar memiliki klaim yang pasti. Orang yang punya klaim tidak pasti tidak akan sembrono dia melakukan langkah-langkah yang akan menjadi bumerang buat dia, yang akan menjadi bukti kepalsuan dia. Orang yang akil, punya perhitungan yang tepat, dia tidak akan melakukan hal-hal yang apabila dia melangkah ke situ justru akan terbongkar kepalsuan dia. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yakin atas perintah Allah untuk mengajak mubahalah kepada mereka. Perintah Allah Subhanahu wa taala direkam di dalam ayat 59 sampai ayat 63 dari surat Al-Imran. Inna mathala Isa 'indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Tuhan seperti perumpamaan Adam. Allah menciptakannya dari tanah liat, kemudian Allah berkata kepadanya kun, jadilah, maka spontan ia jadi. Al-haqqu min rabbik, kebenaran agama yang kamu bawa itu datang dari Tuhanmu. Fala takun minal mumtarin, dan jangan sekali-kali engkau
tergolong orang yang meragukan. Tentu sama sekali seperti dijelaskan oleh Imam Ali bin Musa Ridha salamullah alaih, bahwa ini tidak menunjukkan bahwa Rasulullah ada keraguan walaupun sedikit. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kamu jangan menjadi orang yang meragukan kebenaran seperti sebagian orang yang meragukan tentang klaimnya sendiri, tidak memiliki kepastian bukti sehingga dia tidak memiliki keyakinan yang pasti pula. Kemudian setelah itu Allah melanjutkan, faman hajjaka fihi mim ba'di ma ja'aka minal ilm, maka barang siapa yang berdebat denganmu, melakukan perdebatan, menolak bukti-bukti yang telah kamu ajukan, fihi, tentang dia, tentangnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan fihi, kata ganti orang ketiga, dhamir hi pada kata fihi itu kembalinya kepada Isa. Barang siapa yang mendebatmu tentang Isa, kamu wahai Muhammad punya klaim Isa adalah Abdullah wa Rasuluh, Isa adalah hamba Tuhan dan utusannya, dan Allah tidak punya sekutu, itu klaim kamu. Sementara klaim mereka, Isa adalah ibnullah, Allah adalah thalithu thalatha. Sebagian ulama lain mengatakan fihi kepada kebenaran, bukan semata kepada kasus Isa, namun kepada kebenaran yang telah Allah wahyukan kepadamu. Mereka masih mendebat, mereka masih menentangnya, walaupun tidak ada bukti yang bisa mereka ajukan, hanya sekedar menentang. Faman hajjaka fihi mim ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu ilmu, setelah datang kepadamu kepastian. Berarti di sini kita menemukan pertama, klaim itu Nabi yang sebagai sahibud dakwah, pemilik klaim adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di pihak Nasara Najran, pemilik klaim adalah mereka yang mewakili kaum Nasara dimanapun mereka berada, yang seakidah dengan mereka, yang sepenafsiran dengan mereka tentang akidah terkait dengan Isa. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul, maka katakan kepada mereka wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah, nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Kemarilah kalian. Ajak, kita akan mengajak, nad'u abna'ana wa abna'akum, kami akan mengajak anak-anak kami dan kalian ajaklah anak-anak kalian. Kami akan mengajak wanita-wanita kami dan kalian ajaklah wanita-wanita kalian. Kami akan mengajak diri kami dan ajaklah diri-diri kalian. Wa anfusana wa anfusakum. Allah yang memerintah. Siapa yang harus dihadirkan dalam mubahalah pada kubu Rasulullah dan kubu mereka adalah abna'ana wa abna'akum, nisa'ana nisa'akum, anfusana anfusakum. 3 golongan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan perintah Allah ini. Nabi menyampaikan kepada mereka tantangan untuk mubahalah tersebut. Ini jalan buntu. Diskusi sudah dilakukan, berbagai bukti sudah diajukan, namun mereka tetap tidak mau menerima. Maka mubahalah adalah jalan terakhir. Setelah disampaikan, mereka mengatakan kita minta waktu untuk berembuk. Kita akan tentukan besok keputusan kita. Mereka berembuk. Maka ada bocoran yang kemudian direkam dalam riwayat. Tokoh-tokoh mereka berembuk di antara mereka mengatakan kalau besok pagi Muhammad keluar mengajak mubahalah, yang diajak di kubu dia adalah para sahabatnya, kita akan ajak mubahalah dia. Berarti dia nabi palsu. Tapi kalau yang diajak adalah orang-orang yang sangat dia cintai, yaitu keluarganya sendiri, anak-anaknya, maka jangan pernah bermubahalah dengan dia. Berarti dia pasti nabi yang benar. Karena orang yang mengajak keluarganya, anaknya diajak,
itu berarti orang yang sangat yakin dimanapun manusia itu siap berkorban demi keselamatan anak-anak dan keluarganya. Kalau sahabat terkadang dikorbankan, siap demi mendapatkan apa yang dia inginkan, tidak segan-segan dia akan mengorbankan. Namun untuk keluarga, untuk anak yang dia cintai, untuk cucu yang dia sangat cintai, dia siap untuk berkorban demi keselamatan mereka. Karena kalau besok Muhammad datang membawa keluarga terdekatnya, yakinlah bahwa dia benar-benar yakin tentang kebenarannya. Jadi jangan main-main dengan dia. Maka keesokan hari, di waktu yang ditentukan, di tempat yang ditentukan, Rasulullah keluar sesuai dengan perintah Allah. Nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Allah memerintahkan demikian kepada Rasulullah dan Rasulullah melaksanakan. Ternyata yang diajak oleh Rasulullah untuk mewakili abna'ana, walaupun dia adalah bentuk jamak, anak-anak kita atau anak-anak kami, yang diajak adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Untuk mewakili kata nisa'ana, yang diajak adalah Zahra seorang. Untuk mewakili anfusana, yang diajak adalah Ali bin Abi Thalib. Tentu para ulama punya uraian yang panjang, karena ayat ini kemudian tidak hanya dibingkai pada urusan tafsir. Ayat ini sudah menjadi ajang kontroversi, ajang perdebatan sengit di kalangan para teolog Islam. Jadi sudah di luar arena atau area tafsir semata, sudah masuk dalam urusan-urusan yang dikait-kaitkan dengan ideologi dan lain sebagainya. Ala ihal, tentu para ulama di antara mengatakan demikian. Tidak ada orang mengajak dirinya sendiri, ayo jalan-jalan, tapi yang diajak dirinya sendiri. Tidak ada itu demikian, tidak pernah terjadi itu. Ya, pasti orang lain yang diajak. Jadi kalau dia mau berangkat ke warung atau berangkat ke sebuah tempat, ya berangkat sendiri, tidak perlu ayo tak ajak kamu, ya dirinya sendiri diajak. Tidak ada itu demikian. Ya. Berarti wa anfusana adalah orang lain. Namun orang lain itu punya posisi sama dengan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang diajak adalah Ali bin Abi Thalib. Dan jalan beliau, urutan posisi ahlul kisah dalam peristiwa mubahalah, semuanya sesuai dengan wahyu. Rasulullah menuntun Al-Imam Al-Hasan dengan tangan kiri beliau dan menggendong Al-Imam Al-Husain. Fatimah di belakang beliau. Kemudian Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di belakang Fatimah. Mereka jalan. Orang-orang Nasara Najran yang sudah menyaksikan, kemudian mereka mengatakan, siapa ini? Yang diajak oleh Muhammad ini siapa? Maka dia mengatakan itu yang digendong adalah cucu kedua beliau yang sangat beliau cintai. Yang dituntun adalah cucu pertama beliau yang sangat beliau cintai. Yang di belakangnya wanita itu adalah putri tunggal beliau yang sangat beliau cintai. Yang di belakangnya lagi adalah Ali bin Abi Thalib, manusia yang paling dekat dengan beliau. Mereka menyaksikan demikian, mulai mikir. Langkah demi langkah diayunkan oleh Rasulullah ke tempat itu, makin menjadikan mereka gentar. Dan kemudian mereka mengatakan, wahai orang-orang Nasara, wahai teman-teman semuanya, lebih baik kita batalkan mubahalah kita dengan Muhammad. Karena Muhammad mengajak orang-orang yang sangat istimewa di hatinya. Dan lebih dari itu, kita telah menyaksikan nih wajah-wajah, dan ini yang disebutkan dalam riwayat-riwayat ahli sunnah. Kita telah menyaksikan wajah-wajah yang andai mereka mengangkat tangan untuk gunung-gunung di sekitar kita itu disingkirkan dari tempatnya, pasti akan terjadi. Ini wajah-wajah yang sangat luar biasa. Maka seketika itu mereka mengatakan, wahai Muhammad, kita tidak siap untuk bermubahalah denganmu, tapi kita juga tidak mau dan tidak siap untuk berperang denganmu. Maka kami tawarkan opsi suluh. Maka terjadilah suluh, damai, dengan catatan biarkan kami tetap menjalankan agama kami di tempat kami, ya. Tidak perlu kamu
menyerang kami. Masalah delegasi untuk datang mengislamkan silakan, tapi untuk dikuasai daerah kami tolong jangan. Kita suluh, terjadilah perdamaian. Alaihal, singkat cerita bahwa ketakutan orang-orang Nasara Najran itu menjadi bukti kebenaran Islam dan kepalsuan ajaran mereka. Kenapa mereka ragu? Dan kenapa kemudian mereka membatalkan untuk niat mubahalah? Itu karena mereka sangat yakin bahwa Muhammad benar-benar nabi yang apabila memohon kepada Allah untuk agar kita dikutuk oleh Allah, pasti akan terlaksana kutukan itu dan kita akan mati massal, hancur kita nanti. Ini ayat kemudian melanjutkan, faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil. Kemudian mari kita memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, mengangkat tangan meminta kepada Allah, fanaj'al la'natullah 'alal kadzibin. Kita akan jadikan kutukan Allah atas orang-orang yang kadzibin, yang palsu dan dusta dalam klaimnya. Di awal tadi telah saya singgung bahwa mim ba'di ma ja'aka minal ilmi faman hajjaka, dhamir tunggal, barang siapa yang mendebat kamu wahai Muhammad, min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu, tunggal lagi. Namun ketika di akhir ayat Allah mengatakan thumma nabtahil fanaj'al la'natullah 'alal kadzibin. Di sini para ulama kemudian menyimpulkan bahwa pada kubu Rasulullah dan pada kubu Nasara Najran, artinya pada kubu Nabi, ternyata yang punya klaim tidak cuma Nabi. Anda yang punya klaim cuma Nabi, kalau ternyata wal'iyadzubillah, dan tidak mungkin itu, seandainya kemudian klaim Nabi itu palsu, yang berbohong hanya Nabi, kan demikian. Pada pihak Nasara banyak memang mereka punya klaim, uskupnya dan semua orang-orang Nasara punya klaim. Kalau ternyata mereka yang benar, mereka shadiqun. Kalau mereka ternyata palsu, mereka kadzibun. Artinya di kedua belah pihak ini ada beberapa orang yang sama-sama memiliki klaim. Di sini kita bisa memahami keagungan ahlul kisah, bahwa ahlul kisah dihadirkan oleh Rasulullah di dalam kasus mubahalah, ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang punya klaim tentang kebenaran risalah Allah bukan saya seorang sebagai Muhammad utusan Tuhan, namun juga ahlu baiti, ahlul kisah juga bersamaku memiliki klaim tersebut. Sehingga kalau kubu saya ternyata kubu yang palsu bukan cuma saya seorang, namun saya dan orang-orang yang saya hadirkan. Itu sekali lagi menjadi bukti bahwa agama ini hujahnya siapa? Siapa yang menjadi hujah akan kebenaran agama ini? Tidak cuma semata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun hujah tentang kebenaran agama ini juga ada pada ahlul kisah, ahlu bait Nabi. Mereka juga sama dengan Nabi sebagai pemilik klaim dan sama dengan Nabi sebagai pemilik ajakan, pemilik ajaran. Wa illa kalau cuman Rasulullah seorang, tidak akan dengan redaksi wanaj'al atau fanaj'al la'natullah 'alal kadzibin. Karena pada kubu Nabi cuma ada kadzib satu, bukan kadzibin, bukan bentuk jamak. Andai pada kubu Nabi cuma Nabi seorang yang punya klaim, redaksinya tidak akan seperti ini. Dan ketika kita memahami dari akhir ayat ini, fanaj'al la'natullah 'alal kadzibin, itu menjadi bukti sekali lagi bahwa ahlul kisah menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam klaim tersebut. Mereka adalah pemilik agama. Mereka adalah hujjah Allah sebagai bukti tentang kebenaran agama. Kalau kita sekarang ingin bertanya, apa bukti
kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa atau apa saksi yang kesaksiannya adalah kesaksian pasti bahwa Muhammad benar dalam klaim kerasulan beliau. Surat Yasin menyebutkan, dalam surat Yasin di awal-awal, innaka laminal mursalin. Allah telah bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad laminal mursalin. Namun bagaimana kita memahami kesaksian Tuhan tersebut? Allah bersaksi. Boleh jadi orang mengatakan Quran yang berbunyi innaka laminal mursalin adalah buatan Muhammad sendiri, sehingga tidak bisa diangkat menjadi bukti. Namun kita yakin bahwa kalimat dalam ayat innaka laminal mursalin adalah bukti dari Allah. Allah yang bersaksi bahwa innaka engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad laminal mursalin. Karena Al-Quran Al-Karim adalah mu'jizat. Melalui mu'jizat ini kita bisa membuktikan kebenaran klaim kerasulan beliau. Ini bukti yang diam. Namun apakah cuman Al-Quran bukti kebenaran klaim Rasulullah? Ternyata tidak. Dalam salah satu ayat Allah mengatakan dalam akhir surat Ar-Ra'd, "Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mendebatmu, menolakmu dari kalangan kaum musyrikin Mekah yang tidak mengimanimu sebagai utusan Tuhan, katakan kepada mereka, kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukup Tuhan Allah sebagai saksi antara aku dan kalian tentang kebenaran aku. Tidak butuh saksi selain Allah. Kafa billahi syahidan. Itu yang tadi saya terangkan. Bagaimana ayat itu mengatakan bahwa cukup Allah sebagai saksi melalui mukjizat. Dalam keterangan para ulama, mukjizat itu adalah sesuatu yang menjadi bukti kebenaran klaim seorang yang mengaku punya hubungan dengan Tuhan. Karena sesuatu itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh selain pemilik klaim tersebut. Nabi datang dengan membawa Al-Quran. Kalau kalian ragu saya sebagai utusan Tuhan, buat seperti Al-Quran kalau bisa. Ternyata semua tidak mampu. Berarti ini mukjizat. Berarti kembali bahwa kesaksian Allah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah melalui mukjizat beliau. Namun akhir ayat itu, atau apakah ayat itu cuma berhenti pada kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum? Namun ada tambahan, wa man indahu ilmul kitab. Orang yang memiliki ilmu kitab juga menjadi saksi dan menjadi bukti bahwa aku adalah benar-benar utusan Allah. Kesaksian seorang saja, kesaksian orang yang Allah sebut dengan sifat wa man indahu ilmul kitab, dan orang yang memiliki ilmu kitab, itu kesaksiannya menjadi benar. Artinya kalau orang ini mengatakan Muhammad ini benar-benar utusan Allah, Muhammad benar-benar Rasul Allah, kesaksiannya itu sudah final. Kalau saya, antum, kaum muslimin yang bermiliar-miliar jumlahnya ini, walaupun kita setiap hari mengumandangkan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, apa bisa jadi bukti Muhammad benar Rasul Allah? Siapa kita? Ucapan kita, manusia-manusia yang bisa jadi salah, bisa jadi berbohong dan berdusta demi kepentingan tertentu. Kesaksian kita wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau kita bertanya, kalau ada orang yang di luar Islam bertanya, apa bukti bahwa Muhammad ibn Abdullah itu utusan Allah? Buktinya saya, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Loh, kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Bukan apa-apa. Kan begitu. Tapi Allah telah menggandengkan kesaksian man indahu ilmul kitab dengan kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Bahwa kesaksiannya adalah kesaksian yang final. Kenapa kesaksiannya menjadi final? Karena dia tidak mungkin keliru dan tidak mungkin berbohong. Itu artinya maksum, menjadi hujjah. Ali bin Abi Thalib dalam mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih agung dari Al-Qur'an Al-Karim. Mukjizat Ali bin Abi Thalib dalam mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang juga pada ayatul mubahalah,
Pada ayatul mubahalah Rasulullah punya klaim. Klaim tentang konsep agama, tauhid, kerasulan, dan semua satu paket agama. Klaim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan klaim ini juga didukung oleh ahlul kisah. Ahlul kisah tidak sama dengan kita yang sekedar menjadi orang yang beriman, namun juga mereka menjadi pemilik klaim ini. Karenanya kalau ada kesalahan pada kubu Rasulullah, terjadi kepalsuan, maka yang palsu tidak cuman Rasulullah seorang, namun juga ahlul kisah yang sama-sama punya klaim tersebut. Di sini ringkas kata bahwa ahlul kisah yang diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bermubahalah adalah hujjah Allah atas kebenaran agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang apabila mereka berkata benar, Muhammad berkata demikian, dia sebagai utusan Tuhan dan dia membawa ajaran benar, pernyataan dari ahlul kisah menjadi hujjah atas kita. Itu artinya bahwa mereka adalah hujjah Allah atas agama kita. Apa yang mereka ucapkan atas nama agama adalah itu benar-benar agama Allah. Apapun yang mereka sampaikan, apapun yang mereka lakukan atas nama agama, itu benar-benar mewakili agama Tuhan. Karena mereka adalah hujjah-hujjah Allah. Karena ayatnya mengatakan fanaj'al la'natallah 'alal kadzibin. Kita akan jadikan laknat Allah, kita minta kepada Allah agar menurunkan murkanya kepada yang bohong di antara kita. Dan terbukti bahwa kubu Rasulullah bukan yang kadzibin, berarti apa lawannya? Shadiqin. Kalau shadiqin berarti dalam semua ucapan mereka tidak pernah mungkin keliru. Dalam apapun yang mereka sampaikan tidak mungkin melenceng dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kesimpulan yang sangat luar biasa. Selain menjadi bukti kebenaran klaim kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semestinya sudah cukup menjadi alasan kaum muslimin untuk merayakan hari mubahalah ini. Ini hari kemenangan Islam. Ini hari kemenangan yang lebih dahsyat dari kemenangan perang Badar, yang lebih dahsyat dari semua kemenangan yang pernah diraih oleh Islam sepanjang sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mestinya menjadi hari besar buat kita. Kemenangan Islam dalam konsep di atas konsep-konsep lain yang bertentangan dengan Islam, itu sebuah kemenangan yang sangat luar biasa. Mestinya kita kaum muslimin berbangga dengan peristiwa ini. Ini bukti yang sangat luar biasa atas kebenaran Islam sekali lagi. Namun entah karena apa, boleh jadi karena ini melibatkan ahlul bait, maka mereka tidak punya antusias untuk menggali lebih dalam peristiwa tersebut. Kita bisa melihat sebagian ahli sejarah bahkan melewati peristiwa ini, dilompati, seakan-akan tidak pernah terjadi ada utusan Najran datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Apa dalam peristiwa ini memalukan Islam atau justru sebaliknya? Lalu kenapa kita tidak berbangga dengan peristiwa ini? Sebagian sekali lagi melompati, dilewati peristiwa ini, seakan-akan tidak pernah terjadi. Sebagian lagi melakukan upaya-upaya yang sangat tidak sehat dan memalukan. Walaupun sekali lagi yang lainnya juga telah memberikan keterangan-keterangan yang sangat luar biasa dan berharga. Salah satunya diantaranya adalah Az-Zamakhsyari dalam Tafsir Al-Kasyaf mengatakan bahwa peristiwa mubahalah ini adalah bukti. Pertama, dia ada dua kesimpulan. Pertama, bukti keagungan tiada tara bagi ahlul kisah. Bukti keagungan ahlul kisah. Kedua, peristiwa mubahalah adalah bukti nyata kebenaran klaim kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Klaim kerasulan beliau terbukti dengan nyata dalam peristiwa ini. Kalau orang-orang Nasara merasa yakin dengan akidahnya, kenapa mereka takut bermubahalah dengan Rasulullah? Andai Rasulullah juga masih agak ragu-ragu dengan keyakinannya, kenapa beliau berani mengajak keluarganya yang akan celaka mereka?
sementara tidak ada orang ingin mencelakakan keluarganya. Ini mestinya sekali lagi bukti yang menjadikan kita berbangga dengan peristiwa ini. Namun sekali lagi sebagian tidak menceritakan peristiwa ini. Sebagian yang menceritakan peristiwa ini ditambah dengan berbagai macam tambahan yang makin merusak, bukan menyempurnakan, makin membuat kacau. Ada sebagian riwayat, ini diantara upaya-upaya mereka, sebagian riwayat ingin mengesankan bahwa ini tidak pernah terjadi. Namun seandainya terjadi, wahai Rasulullah, kira-kira siapa yang engkau akan ajak? Riwayat. Sementara sekali lagi, riwayat yang umum, ingin saya katakan, riwayat yang umum di kalangan ahli sunnah diriwayatkan oleh puluhan sahabat dan tabi'in, diabadikan di lebih dari 60 kitab standar ahli sunnah, baik kitab tafsir, kitab hadis, kitab sejarah, menceritakan peristiwa ini. Namun di antara riwayat-riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah hanya mengajak Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain, tidak mengajak selain mereka, dan ini menjadi bukti bahwa di antara wanita tidak ada yang memiliki kualitas seperti Zahra. Karena hanya Zahra yang diajak. La istri-istri Nabi, wala wanita-wanita dari Bani Hashim, tidak ada yang diajak. Dari kalangan abna'ana yang diajak Al-Hasanan, Al-Imam Al-Hasan wal Imam Al-Husain. Tidak cuma Imam Hasan, tidak cuma Imam Husain, kedua-duanya. Karena apabila yang diajak hanya Imam Hasan, maka ini ada ketidakadilan, karena kualitas mereka ini sama, maka harus diajak dua-duanya. Untuk wa anfusana adalah Ali bin Abi Thalib. Ini sepakat riwayat seperti ini. Fakhrul Razi mengatakan ini kal muttafaq, pendapat yang sudah hampir disepakati, artinya tidak ada keraguan tentang itu. Imam Muslim meriwayatkan, namun sebagian kemudian ingin menambahkan, mengacaukan, seperti riwayat-riwayat keutamaan Ahlul Bait yang lainnya pasti, dan kita tidak perlu kaget kalau ada riwayat tentang keutamaan Ahlul Bait kemudian ada tambahan-tambahan yang mengacaukan, ada sesuatu yang biasa, ya. Tetapi sekali lagi itu adalah juhdul ajiz, ya. Upaya orang yang lemah, ya. Jadi upaya yang dilakukan karena ini sangat tersohor, imma tidak disebutkan sama sekali, wa imma diplesetkan, wa imma ditambah, wa imma dikurangi, al-muhim pokoknya biar kacau. Salah satunya adalah riwayat. Setelah sebagian ulama ahli sunnah menyebutkan riwayat-riwayat yang kokoh bahwa yang diajak hanya Ali, Fatimah, Al-Hasan wal Husain, dibawakan riwayat. Paling tidak digelindingkan ini riwayat supaya orang-orang yang lemah akan mengalami kebingungan. Dan itu sudah cukup, ya. Membuat kebingungan sudah cukup, ya. Riwayat dari Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa kira-kira yang engkau akan ajak apabila engkau bermubahalah dengan orang-orang Nasara Najran? Apa? Riwayat mengatakan, saya akan ajak Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Aisyah, Hafsah. Harus hadir Aisyah, Hafsah. Kalau terjadi, riwayatnya kalau terjadi, berarti tidak terjadi peristiwa Imam Ali diajak oleh Rasulullah, Imam Hasan dituntun, Imam Husain digendong, tidak terjadi. Kalau terjadi, siapa yang diajak? Ditambahkan dua nama itu. Riwayat lain, dan mereka hanya menggelindingkan riwayat, tidak mau menganalisa. Sementara puluhan riwayat yang sangat kokoh mengatakan tidak mengajak selain mereka. Riwayat dalam Ad-Durrul Mansur disebutkan Rasulullah dalam mubahalah ini mengajak siapa? Abu Bakar wa wulduh, Umar wa wulduh, Utsman wa wulduh, Ali wa wulduh. Yang diajak dalam mubahalah oleh Rasulullah Abu Bakar dan anak-anaknya, Umar dan anak-anaknya, Utsman dan anak-anaknya, Ali dan anak-anaknya. Aina Fatimah? Tidak ikut. Ada mubahalah, riwayat menyebutkan demikian. Alaihal, riwayat yang lain menghilangkan nama Ali bin Abi Thalib. Ringkas kata bahwa ayatul mubahalah dari satu sisi adalah ayat yang berbicara tentang keutamaan Ahlul Bait, keutamaan Az-Zahra sebagai hujjah Allah, sebagai orang yang disebut oleh Allah sebagai sadiqin,
Karena lawan dari kadzibin adalah shadiqin. Mereka orang-orang Nasara Najran adalah kadzibun, yang bohong adalah mereka, yang palsu adalah mereka. Sementara kubu Rasulullah adalah bukan yang kadzibin, artinya yang shadiqin. Ini kesimpulan sangat besar artinya. Sehingga apapun yang diucapkan oleh Zahra salamullah alaiha adalah sesuatu yang pasti benar dan mewakili suara Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh Zahra benar-benar mewakili kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu makna salah satu atau di antara makna sebagai hujjah Allah. Ayatul mubahalah ini sekali lagi adalah ayat yang menjadi bukti keagungan Ahlul Bait. Sehingga ringkas kata, kalau kemudian sebagian dari umat Islam tidak merasa memiliki ayatul mubahalah, tidak merasa terpanggil untuk menjelaskan ayatul mubahalah, tidak merasa antusias untuk membesarkan peristiwa mubahalah, ya karena yang menjadi pemilik ayatul mubahalah adalah Ahlul Bait. Andai bukan Ahlul Bait, ayat ini akan dibaca sabahan wa masa'a, sore, malam, siang, semua acara akan dibacakan ayat ini. Namun karena ayat ini untuk Ahlul Bait, maka sedemikian rupa ayat ini dilompati, dilompati agar tidak terbongkar keagungan Ahlul Bait An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi adalah sisi madlumiyatiz Zahra salamullah alaiha hingga hari ini, bahwa umat Islam yang memiliki wanita suci sesuci Zahra namun tidak mengagungkan Zahra, bahkan cenderung untuk menyingkirkan berbagai ayat-ayat tentang keagungan Az-Zahra salamullah alaiha. Dan ayat ini selain menjelaskan keagungan Zahra, tentunya adalah ayat yang menjadi bukti kokoh tentang imamah Ahlul Bait. Lebih nyata, lebih kokoh pembuktian tentang imamah Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait melebihi ayat tathhir dan ayat-ayat yang lainnya. Ayatul mubahalah ayat yang sangat luar biasa. Al-Imam Ridha ditanya oleh Al-Ma'mun, wahai Abul Hasan, tolong jelaskan kepadaku tentang ayat teragung yang berbicara tentang keutamaan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Maka Imam Ridha mengatakan ayatul mubahalah. Ayatul mubahalah tidak cuma menjelaskan bahwa Ali adalah imam yang paling berhak, namun Ali adalah pemilik agama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mudah-mudahan keterangan yang apa adanya yang saya sampaikan bisa menjelaskan kepada kita walaupun sekilas tentang ayatul mubahalah dan riwayat-riwayat yang berbicara tentang ayatul mubahalah, riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa yang diajak oleh Rasulullah adalah Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain salamullah alaihim ajma'in. Hadza minni wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.